Percuma ya kalau seandainya Cece itu nggak kerudungan tapi Cece itu nggak rela, nggak ikhlas. Masih belum ikhlas gitu ya. Yang penting kan bukannya Islam tuh bilang hati itu yang paling penting. Ya. Bukankah kalau kita kerudungan tapi kita masih berbuat jahat, berbuat dosa itu adalah sesuatu yang salah karena kita nggak memahami esensinya. Nah sekarang tuh Cece lagi mau nyari esensinya kerudung ini apa. Yang penting hatinya dulu siap, nanti bisa jadi Cece akan kerudungan lagi. Nah, gimana? Itu alasannya. Kalau Umi ngedenger Cece ngomong seperti itu, tentunya boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman sekalian selalu ada di rumah menemani Idul Fitri teman-teman sekalian, atau menemani malam Idul Fitri teman-teman sekalian. Kita pengen ngobrol dengan Ummu Alila nih. Ini pertanyaan yang cukup penting nih dan cukup mengganggu Abi beberapa hari ini. Apa tuh, dan kenapa harus ada Umi? Karena ini melibatkan memang Umi sebagai orang tua. Jadi pertanyaannya sederhana Kan Umi kan punya anak 4 ya ya? Iya. Yang pertama perempuan. Berapa tahun 16 tahun. Yang kedua 17. On the way 14. On the way 14. On the way 14 ya. Yang ketiga yang perempuan 16 tahun. Lalu kemudian yang laki-laki 14. On the way 14 atau udah 14 Koko? Juni 14. Oh 14 ya. Oke. Terus yang ketiga laki-laki lagi 13. Yang terakhir adalah perempuan Ayah. Berapa Ayah? Ayah berapa Bi? 11 ya? Ya 11. 11 tahun. Oke. On the way atau sudah ya? Oh on the way juga. On the way juga. Pertanyaannya berarti kan yang paling gede kan Cece ya? Ya. Kita udah didik Cece itu sudah berapa lama? Sudah 16 tahun. 16 tahun kita didik dari kecil ya. Umi inget gak kapan Umi pertama kali minta Cece untuk kerudungan atau nutup aurat? Oh, Cece nutup aurat kerudungan tuh sebenarnya dari kecil ya, tapi mulai bener-bener kayak sangat membiasakan banget ya ketika keluar rumah itu, ketika udah mulai jalannya sudah nggak sempoyongan kan. Kalau anak kecil kan biasanya kan masih yang kayak jalannya belum bener kan. Kita 6 bulan udah kerudungin dia dan sejak saat itu dia udah kerudungan. Mungkin 2 tahunan lah coba untuk membiasakan dia itu untuk ketika keluar rumah itu tahu pakai apa bajunya kayak gitu. Ya. Pertanyaannya sederhana sih sebenarnya. Gimana kalau seandainya Cece itu kemudian nanti pas dia kuliah tuh misalnya terus dia bilang, Umi aku pengen buka kerudung. Apa yang terjadi, bagaimana? Abi tolong. Jangan Abi tolong dulu, Uminya gimana? Enggak, kalau ini sekali lagi ini kita coba untuk simulasi aja untuk Abi yakin di luar sana banyak bapak dan ibu atau orang tua yang struggle dengan masalah ini. Dan Abi yakin mereka semua pasti punya perjalanannya masing-masing. Ada yang mungkin bapaknya atau ibunya yang merasa ya terserah kamu aja. Ada yang mungkin merasa bahwa ya udah nggak apa-apa, itu kan keputusanmu. Tapi ada orang-orang juga yang mungkin kayak Abi, membayangin itu aja Abi udah merasa sedih misalnya. Nah, kalau Umi ini misalnya gimana nih? Ini kan penting ya bagi orang. Ini simulasi aja, kita nggak bermaksud apapun, cuma simulasi aja. Kalau seandainya Cece terus kemudian bilang, Umi gimana kalau Cece buka kerudung gitu misalnya, atau nggak berjilbab lagi gitu misalnya, gimana? Tentunya sebelum Umi jawab pertanyaan Abi terkait hal itu, dari sisi ketika Umi memilihkan dia ya dari sekarang ya Bi ya, ketika dia sekolah di mana, kemudian nanti dia akan kuliah di mana, tentunya itu nggak serta-merta asal Umi pilih gitu loh, tapi sudah Umi persiapkan supaya ketika dia sudah berada di lingkungan yang heterogen itu dia siap kayak gitu. Tentunya itu udah kita persiapkan berdua kan Bi ya. Tapi nauzubillah min zalik ya insya Allah mudah-mudahan nggak terjadi pada Cece gitu loh. Tapi ketika andekan itu terjadi pada Cece, tentu hal yang akan Umi lakukan adalah ya langsung mencoret dari kakak. Tidak lah, langsung misalkan taruhlah dia di luar kota ya, bagaimana kita langsung mencoba untuk mendekati Cece gitu loh. Jadi itu coba untuk mengetahui kenapa, kemudian alasannya secara detail. Ajak ngobrol dulu ya? Iya pastinya kan ya, dan yang pasti bagi Umi untuk masalah hijab itu sudah sesuatu hal yang tidak ada kompromi kayak gitu. Karena bagi Umi ketika Umi sayang sama dia, ketika Umi mencintai dia tuh nggak sekedar di dunia gitu loh, tapi juga
harus sampai nanti ketika di akhirat gitu. Walaupun ketika sudah besar memang sudah bukan kewajiban kita lagi ya, kita udah nggak menanggung dia lagi karena dia sudah balik dan mempertanggungjawabkan semua kehidupan dia sendiri. Tapi Umi nggak mau dia hanya sebatas menjadi anak di dunia, tapi juga kepengen nanti bareng-bareng dong di akhirat gitu loh. Makanya Umi akan langsung dia pasti menghampiri Cece gitu loh, dan di situ mau coba untuk ngobrol dan tentunya bawa Abi. Gitu kan. Bawa Abi. Ya kan karena tahu Abi kan lemah di hadapan perempuan. Ya tentu saja kalau dari sisi ini kan berarti kan perlu ini ya, kalau Umi sendiri sama Abi kan sikap kita pada anak-anak kan tentunya berbeda-beda ya. Ada di situ yang deketnya sama Abi kayak Cece misalkan kan ya. Kalau Umi deketnya sama Ayah atau misalkan sama ya anak-anak yang lain. Makanya di sini tentu disitulah apa namanya, kita mencoba untuk memanfaatkan Abi gitu kan ya, karena dalam hal ini kan masing anak-anak beda ya. Ada anak yang deketnya sama ibunya, ada anak yang deketnya sama apa namanya ayahnya, abinya gitu loh. Makanya kita ya pasti nggak akan tinggal diam sih, dan di situ pasti akan menarik dia terus untuk jangan sampai melepas hijabnya gitu loh. Karena dalam hal masalah hijab tuh nggak ada kompromi bagi Umi seperti itu. Sebenarnya gini ya, itu kan ada dua masalah berarti ya. Abi pernah dengar ada seorang ahli psikolog yang mengatakan bahwa menanyakan kepada anak-anak, kamu pengen ini ada menanyakan pada anak-anak, kamu pengen sekolah di mana? Khususnya anak-anak itu masih SD atau SMP atau bahkan SMA, itu adalah sesuatu yang salah. Karena kalau contoh ya, alasnya sederhana sih. Ngapain kita tuh nanya pada seseorang yang dia tuh akalnya belum sempurna? Itu maksudnya. Bukankah memang itu harusnya orang tuanya? Makanya kan kalau misalnya ada orang tua bilang, aku tuh terserah anakku karena aku tuh demokratis, karena aku tuh tidak mau maksa. Sebenarnya bukan masalah maksa dan nggak maksa, bukan maksa dan nggak maksa, bukan masalah dia itu mau atau tidak mau. Bukan masalah dia tuh dikasih pilihan atau nggak dikasih pilihan, tapi menurut Abi sih itu masalah adalah dia mampu atau tidak dalam menentukan sekolah. Karena gini ya, kalau kita nanya sama anak-anak yang masih SD, kamu mau sekolah di mana? Ya pasti dia milihnya yang pertama misalnya yang banyak temennya, yang enak menurut dia, dan yang enak menurut dia udah belum tentu yang baik untuk dia. Kan gitu kan ya. Artinya dalam pandangan itu Abi setuju sih, karena orang-orang tua ini kadang-kadang menyerahkan pada anaknya sesuatu yang anaknya tuh nggak mampu untuk melakukan. Anak-anak tuh tidak dalam keadaan mampu untuk menentukan yang mana yang baik bagi dirinya sendiri. Maka menurut Abi yang pertama adalah menentukan sekolah itu benar-benar adalah tugas orang tua, khususnya SD, SMP dan SMA. Begitu dia sudah SMA, dia sudah balik misalnya gitu kan ya. SMA kan ya orang mungkin SMP sudah balik ya, SMA juga udah pasti udah balik, dan kita anggap dia sudah mulai matang. Maka menurut Abi baru kita baru kita challenge, ajak ngobrol, baru kita ajak diskusi dia. Menurutmu nih kalau ada pilihan ini sambil kita masih ngarahin tentu saja sesuai dengan kita. Artinya bagi Abi kalau ada orang tua yang berkata aku tuh tidak memaksa anakku, itu lemah sih kamu, berarti kamu yang nggak ngerti jadi orang tua. Bukan kamu memberikan anak tuh pilihan, tapi kamu yang nggak ngerti jadi orang tua. Kalau andaikan dia cuma membiarkan anaknya, tapi anaknya memang harus diarahkan. Itu berlaku ke semuanya by the way ya. Kalau ini agak panjang kemana-mana mohon maaf ya, tapi maksud Abi itu gini, kalau ada orang tua, aku mah terserah anakku mau beragama apa aja, aku mah terserah anakku mau sekolah di mana aja, aku mah terserah anakku mau jadi apa aja. Itu bukan menunjukkan bahwa dia dewasa, tapi dia lemah menjadi orang tua, atau dia nggak ngerti cara untuk jadi orang tua. Bisa difahami nggak sih maksud Abi? Berarti ini problematika ada pada orang tuanya. Nah, jadi artinya ketika dia SMA balik lagi, ketika dia sudah kuliah kita baru ajak dia diskusi. Misalnya kalau andaikan ini ada beberapa pilihan, kira-kira kamu maunya yang mana? Atau kamu selama ini setelah kamu sekolah, setelah kita arahkan dengan SD, SMP, dan SMA yang menurut kita terbaik, hasil dari sini kan harusnya kan nggak kemana-mana ya. Nah, menurutmu kamu mau kemana gitu maksudnya? Abi misalnya Cece pengen sekolah di luar, atau Cece pengen sekolah di sini. Kita tentu saja tidak membatasi, karena dia sudah SMA, kita harus latih dia punya pikiran sendiri dan dia punya keputusan-keputusan sendiri kan gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan cuma mengarahkan agar keputusan-keputusan dia ini adalah keputusan yang terbaik di antara keputusan-keputusan yang baik. Paham gak sih maksud Abi? Nah, sampai di titik itu kan itu yang coba kita lakukan sekarang kan ya. Jadi ini maksud Walila adalah, maksud Umi, ini adalah dimana faktor-faktor namanya faktor internal gitu kan ya. Jadi ada
faktor eksternal. Karena sekolah itu nanti akan menentukan dia berjumpa sama siapa. Ya. Lalu circle itu berjumpa sama siapa, dan dia mendapatkan paparan pemikiran-pemikiran apa, dan kemudian di mana dia sekolah juga mempengaruhi referensi berpikir dia. Artinya sekolah itu adalah faktor eksternal yang nanti akan bisa untuk mempengaruhi diri dia. Nah, ini adalah faktor yang pertama. Maka Umi bilang yang pertama adalah kita tidak akan pernah membiarkan anak kita milih sekolah sendiri, atau kita tidak akan memilihkan anak kita sekolah kecuali itu adalah yang terbaik menurut pemahaman kita sebagai orang tua, gitu kan ya. Nah, hanya saja kalau misalnya kita taruhlah seperti kata Umi tadi, kita udah sekolahkan tempat yang terbaik dan segala macam. Pertanyaan kedua adalah kita sudah menanamkan kepahaman belum buat dia? Kita udah menanamkan alasan yang benar belum buat dia? Kenapa dia harus berkerudung gitu maksudnya? Karena ada orang-orang yang berkerudung ya cuma karena ya balik lagi karena circle-nya juga. Masuk pesantren ketika masih SD, circle-nya berkerudung semua, dia akhirnya kerudungan. Dia dipaksa sama orang tua, bukan dipaksa, dia dibiasakan berkerudung dari kecil, maka ketika dia sudah gede, dia memandang ya inilah pakaian dia, itu juga terbiasa. Tapi permasalahannya adalah bukan hanya masalah terbiasa atau tidak, tapi permasalahannya dia ngerti nggak kenapa dia berkerudung. Dari tadi ini ada banyak yang fans sama kita ya. Itu kan ya. Belum ada makanan tapi sudah ada ini ya. Sudah lalu. Oke. Nah, jadi kita memastikan apakah dia itu paham atau tidak dengan apa yang dia lakukan, kan gitu kan ya. Nah, maka kita kasih tahulah dari awal. Abi nulis buku judulnya Yuk Berhijab. Kita kasih tahu pada mereka bahwasanya hijab ini bukan hanya sekedar pakaian, tapi hijab ini adalah bentuk ketaatanmu terhadap Allah. Artinya ketika Abi di awal, Umi di awal membesarkan kamu, Abi dan Umi berusaha dong untuk membiasakan kamu. Ada orang bilang gak usah dipaksa dari awal, daripada nanti dia gede buka kerudung. Bro, orang-orang yang seandainya dipaksa atau dibiasakan dari awal saja itu masih bisa buka kerudung. Apalagi orang-orang yang dari awal nggak dibiasain. Gitu maksudnya. Artinya ya kita coba untuk kasih tahu ini bukan hanya pembiasaan, tapi ini adalah bagian daripada ketaatan kamu terhadap Allah. Maka ketika kamu misalnya contoh pergi sholat, kamu pakai mukena. Kenapa kamu dan orang-orang pakai mukena? Karena sadar betul kamu lagi menghadap kepada Allah. Allah lagi lihat kamu ketika sholat, kan gitu kan ya. Nah, maka ketika Allah melihat kamu ketika sholat, maka Allah yang sama itu melihat kamu juga di luar sholat. Ini yang kita kasih tahu pada orang. Umi juga ketika berkerudungan juga diajarin gitu kan ya. Bahwasanya ini bukan hanya sebuah identitas seperti pecinya orang-orang yang pecinya yang dipakai oleh laki-laki. Tapi ini adalah kemudian bagian daripada benar-benar sebuah ketaatan terhadap Allah. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan pada anak-anak kita. Termasuk kita sampaikan pada orang-orang yang lain ketika kita membahas tentang hijab yang syar'i, bahwa ini adalah ketaatanmu terhadap Allah, dan bukan hanya ketaatanmu terhadap Allah juga, ini juga mempengaruhi kehidupanmu di dunia. Karena kenapa? Kita sering jelasin juga, orang-orang berpenampilan tertentu akan menarik orang-orang yang tertentu pula. Kalau ada orang misalnya berpenampilan dia itu mohon maaf semuanya kebuka, ya otomatis yang datang kepada dia adalah orang-orang yang suka yang terbuka itu. Atau gampangnya gini lah, kalau misalnya cowok ya, ini Abi nggak tahu semua cowok atau enggak, tapi Abi bisa katakan hampir sebagian besar cowok begini. Dia ketika ngeliat orang kerudung, dia pasti nggak akan berani macam-macam. Minimal dia tahu bahwa cewek ini sudah menghargai dirinya, karena itulah dia akan menghargai orang itu. Karena dia udah ngehargain. Beda dengan kalau misalnya kemarin Abi ada podcast juga sama Dr. Richard dan Young Lex itu, mereka bilang tapi ada juga Ustadz yang kerudungan tapi kelihatan kemana-mana. Kerudungan tapi kebuka malah kelihatan lebih seksi dan segala macam. Nah, itu pasti digoda tuh. Kenapa? Karena dia seolah-olah ingin gampangnya gini lah. Nutupin tapi kayak malah bikin penasaran gitu ya. Bukan deh, mancing. Oh iya, memancing. Mancing. Jadi tahu nggak sih sebenarnya tanpa sadar perempuan tuh tahu dirinya tuh menarik. Dan menarik di mana mereka juga udah tahu. Maka kadang-kadang mereka pakai pakaian sesuatu untuk menunjukkan bagian-bagian tertentu supaya laki-laki ngeliat dia. Nah, maka laki-laki juga ngerti bahwasanya cewek itu berpakaian itu untuk dilihat oleh dia, maka dia menghormati perempuan itu dengan cara apa? Disuit-suitin. Karena ya akhirnya kan maunya kamu diperhatiin, nih gue perhatiin nih. Kan kamu maunya diliatin, nih gue liatin nih. Bisa dipahami nggak sih, Dek? Nah, jadi itu adalah sesuatu yang bersifat internal. Kita jelasin juga kepada CC, kita jelasin juga kepada Ayah. Ini bukan cuma pakaianmu loh, gitu kan ya. Ini adalah identitasmu dan ini adalah ketaatanmu terhadap Allah.
kita juga jelasin kepada dia bahwa ini nggak ada hubungan dengan kamu masih berbuat dosa atau tidak. Umi masih buat dosa, Abi masih buat dosa. Dan kita jelasin kenapa sih dulu Abi milih Umi gitu kan ya. Karena orang-orang tuh akan tertarik satu sama lain, yang satu frekuensi. Sebelum Abi masuk Islam, Abi nggak akan tertarik sama Umi. Dan ketika Umi sudah berkerudung, cara pandang Abi juga berubah ketika Abi sudah masuk Islam. Abi jadi suka. Nah itu adalah dua itu. Jadi pertama tentu aja kita akan jelas orang tua manapun ketika anaknya ketika memutuskan buka kerudung atau buka jilbab ya, buka aurat lah setelah kerudungan. Sekali lagi kita nggak bahas gimana Ustadz ada yang lain juga, anak-anak orang lain juga pada belum kerudungan. Kita nggak bahas sih. Kita cuma bahas kekhawatiran kita pribadi aja. Seandainya gimana kalau Cece tiba-tiba buka kerudung atau memutuskan buka kerudung, berarti Umi akan tadi ya akan datang, terlepas apapun yang sudah kita lakukan, kita milih yang baik, kita kasih pemahaman yang baik. Tapi kalau dia udah memutuskan buka aurat, Umi akan datang dan Umi akan ngajak ngobrol. Apa yang mau Umi ajak ngobrol? Pertama kali apa? Tentunya pasti Umi bertanya alasan dia ya, alasan dia kenapa gitu loh. Ini simulasi ya? Ya simulasi. Simulasi. Abi yang beralasan ya, alasan. Ya. Jadi gini loh Mi. Agak sulit ini. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini loh Mi, kan hidup kita itu kan hidup kita sendiri ya. Apa namanya? Aku itu bukan Umi, Cece itu bukan Umi, Cece itu juga bukan Abi. Abi adalah seorang ustadz. Umi adalah seorang penjual hijab, gitu kan ya. Nah, tapi Cece bukan Abi dan Cece bukan Umi. Cece adalah Cece, bukan Abi dan Umi. Cece adalah dilahirkan dari Abi dan Umi, tapi Cece punya kehidupan sendiri. Nah jadi ini nggak ada hubungannya dengan Abi dan Umi, ini keputusan Cece aja. Kenapa? Karena percuma kan Umi kalau seandainya Cece itu kerudungan tapi Cece itu nggak ridho. Karena ridho ada di NTV ya. Kan percuma ya kalau seandainya Cece itu nggak kerudungan tapi Cece itu nggak rela, nggak ikhlas. Masih belum ikhlas gitu ya. Yang penting kan bukannya Islam tuh bilang hati itu yang paling penting. Ya. Bukankah kalau kita kerudungan tapi kita masih berbuat jahat, berbuat dosa itu adalah sesuatu yang salah karena kita nggak memahami esensinya. Nah sekarang tuh Cece lagi mau nyari esensinya kerudung ini apa. Yang penting hatinya dulu siap, nanti bisa jadi Cece akan kerudungan lagi. Nah, gimana? Itu alasan itu. Kalau Umi ngedenger Cece ngomong seperti itu, tentunya boleh. Boleh. Maksudnya boleh dia mencari, gitu ya. Boleh dia mencari, bertanya, kemudian ya memperkuat lah. Mungkin akidah ya, berarti masalah akidahnya dia kan yang mungkin lagi goyah atau mungkin lagi bimbang gitu kan ya. Karena orang-orang lain nggak kerudungan, dia ngelihat orang-orang yang lebih pintar tapi bukan muslim. Ya, tapi jangan buka kerudung dulu gitu maksudnya. Jadi pasti Umi minta kamu boleh mencari, kamu boleh bertanya sebanyak-banyaknya, bahkan nggak usah cuma dari Abi gitu kan ya. Kamu boleh bertanya kepada orang lain misalkan kalau memang kamu kepengen lebih yakin kayak gitu. Karena bisa jadi kan selama ini kan mungkin kalau sama kita bisa jadi dogma gitu kan ya. Makanya di sini silakan aja kalau Cece kepengen mencari dalam hal ini keyakinan ya, lebih mantap lagi berhijab, tapi jangan dilepas dulu gitu loh maksudnya. Karena apa? Karena di sini Cece kan bilang ke Umi gitu kan ya, kalau Cece lagi ragu nih, lagi kepengen mencari nih. Nah, proses mencari itu coba untuk dijalanin dulu gitu loh. Jadi jangan serta-merta untuk ngelepas hijab baru mencari gitu loh. Karena kenapa? Karena Cece sudah balik dan di situ sudah ya terkena beban dosa pahala di situ gitu kan ya. Jadi jangan dibuka dulu gitu loh. Terus kalaupun seandainya ya Bia, misalkan dia nggak mau ya menerima masukan kita, Umi kasus yang terjadi misalkan dia kan prosesnya kan lagi misalkan dia kuliah di mana misalkan ya Umi lebih baik cabut dia gitu kan ya, cabut. Karena kalau kita semakin jauh dari kita gitu kan, itu makin kita nggak bisa berkomunikasi dan nggak mungkin Umi nemenin dia. Kalau dia marah ketika, wah Umi jangan gitu dong, ini mah kayak perang kita nih. Aku bilang nggak mau kerudungan, terus tiba-tiba Umi nggak boleh aku untuk kuliah di sini. Iya. Tentunya kalau seandainya ini pasti Umi siapin ya, misalkan di situ tadi Umi udah datang, kemudian juga nanti Umi mencoba untuk mencari teman buat dia ya, mungkin dalam hal ini mungkin sebuah komunitas gitu loh, atau mungkin di sini adalah
seseorang yang bisa membantu dia untuk untuk sharing kayak gitu. Nah, tapi dengan konsekuensi jangan buka hijabnya gitu loh. Dia carilah sebanyak-banyaknya yang mungkin membuat dia makin yakin atau referensi-referensi lain gitu loh. Tapi jangan buka. Tapi kalaupun seandainya dia ternyata misalkan nggak mau atau apa, Umi ya rela ekstrim nih gitu, maksudnya ekstrim demi ya memang begitulah Umi. Mungkin orang lain bisa jadi berbeda ya. Tapi kan ketika Umi menyaksikan itu buat apa Umi dalam hal ini membiayai anak sekolah, kemudian di situ mungkin bergengsi ya, mungkin universitas di Indonesia yang mewah misalkan, kita lagi kan punya rencana ke sana, misalkan Alila taruhlah misalkan keterima di salah satu kampus bergengsi di Indonesia gitu kan ya, emang lagi kita obrolin ke situ gitu kan ya. Kemudian dengan mungkin dia mungkin punya circle yang nggak baik atau mungkin akhirnya membuat dia seperti itu gitu kan ya. Apakah membuat jadi kita mempertahankan itu dengan dia dalam kondisi seperti itu? Enggak. Kalau Umi lebih rela Cece pulang aja cari kampus yang dekat sama Umi sama Abi kayak gitu aja. Atau seperti itu aja. Itu ya? Iya, karena buat apa kalau seandainya Umi harus nggak tenang. Umi bayangin gini. Ya kalau Umi ada waktu panjang untuk membersamai dia, kalau nggak ada gimana coba? Apakah di situ membuat kita jadi bisa tidur nyenyak atau mungkin di situ kita bisa berpikir normal-normal aja kalau seandainya ada anak kondisinya seperti ini? Tentunya Umi nggak akan bisa tenang gitu loh. Jadi apa yang Umi lakukan ya berarti kalau usaha tadi dia tetap kuliah, kemudian kita minta dia untuk tetap belajar sambil tetap masih mempertahankan hijabnya, nggak bisa, ya udah Umi tarik dia supaya deket sama kita, kemudian nyari kampus yang ya deket-deket aja setiap hari kita bisa bersama dia, membersamai dia, atau ya tadi ekstrim, ya nggak usah kuliah, langsung kita nikahkan saja. Tambah parah dia. Gitu lah, maksudnya itu intermezzo lah kayak gitu sih. Ya, okay. Ya. Jadi kalau ini kenapa Abi tuh nggak mau ngomong kita lagi mau ngobrolin apa? Ya. Supaya Abi tahu reaksi Umi seperti apa. Ya. Karena kalau Abi ngomong nanti pasti Umi udah siap-siap. Ya. Karena itu termasuk tadi kan ini kan mengganggu Abi beberapa hari ini ya. Terus bukan beberapa hari sih ya, baru sehari aja mengganggu Abi sih. Terus ketika Abi pikirin itu adalah termasuk salah satu yang Abi mikir juga, ternyata Umi juga sama jawabannya. Itu maksudnya kenapa Abi nggak mau ngomong ya, tadi. Karena Umi juga nonton gitu, maksudnya ngelihat sembayangin juga di kepalanya Umi juga kayak gitu. Nah oke. Kalau gitu gini maksud Abi coba sederhanain supaya teman-teman tahu ya. Jadi pertama gini, orang itu sebelum Abi bahas tentang orang, Abi bahas dulu tentang standar kebenaran. Tidak ada standar kebenaran relatif. Bahkan yang bilang bahwasannya kebenaran itu relatif, dia berusaha untuk menjadikan itu sebagai standar kebenaran juga. Artinya gini, nggak ada cerita ketika ada orang ngomong begini, ya udahlah, kita terima aja. Namanya orang tuh kan beda-beda. Nggak ada. Kebenaran tuh harus ada standarnya dan standarnya harus jelas. Dan bagi orang Muslim, ya standar apa lagi yang lebih bagus daripada standar Islam. Maka kita udah tahu namanya nggak kerudungan itu adalah pasti sesuatu yang buruk. Karena sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kemudian dilanggar. Itu adalah sesuatu yang buruk. Dan berkerudungan adalah sesuatu yang baik. Terlepas kerudungan itu banyak yang masih jahat. Banyak yang masih judes, banyak yang masih maling, banyak yang masih maksiat, banyak yang masih nenggak bir, banyak yang masih berzina. Kan sekarang ada the new rules. Umi tahu the new rules? Enggak. The Nurulz itu adalah orang-orang yang di luar Nurulz. Oh iya. Jadi kerudungan tapi vape. Kerudungan tapi jingkrak-jingkrak di ini ya. Itu. Tapi tetap kerudungan itu adalah bagus. Kerudungan itu bagus dan gak kerudungan itu adalah buruk. Nah, hanya saja kita kasih tahu dulu ini hukumnya, ini standar kebenarannya. Hanya saja tidak menjadikan kita untuk tidak mau memahami orang yang belum kerudungan. Ya, benar. Abi sering berjumpa dengan orang-orang yang gak kerudungan. Ya. Dan apakah kemudian Abi menganggap mereka rendah? Tidak. Abi sering berjumpa dengan jamaah-jamaah Abi yang mereka itu masih buka aurat. Tapi apakah itu membuat Abi itu jijik dengan mereka? Enggak sama sekali. Itu apakah membuat Abi berbeda pandangannya dengan mereka? Enggak. Semua Abi anggap adalah orang-orang yang pengen untuk jadi baik. Ketika ada orang yang enggak kerudungan, mereka mau mengkaji Islam, itu bagi Abi udah sesuatu yang sangat luar biasa. Abi appreciate dengan niat-niatan baik orang. Cuma kita harus ada standarnya. Yang baik itu apa, yang buruk itu apa. Cuma kita menghargai tetap manusianya. Nah, jadi ini harus diketahui sama orang. Berarti kalau kita berpatokan bahwasanya ini baik, ini buruk, bukan berarti kita tidak menghargai manusia. Bahkan kita tetap menghargai manusia yang bahkan belum beriman sekalipun, ya nggak sih?
Kita tetap menghargai orang-orang yang belum muslim. Kenapa? Karena kita mencintai mereka, karena itu adalah sesuatu syarat untuk dakwah. Kalau sana kita dakwah, kita benci sama seseorang, maka gimana dakwah kita bisa nyampe? Tapi tetap kita katakan yang baik itu beriman, yang nggak baik itu yang nggak beriman, gitu kan? Nah itu pertama kita kasih standar. Nah maka sama, kalau kita bicara tentang orang yang misalnya memutuskan untuk ngelepasin kerudung, taruhlah Cece bilang, Cece mau ngelepasin kerudung, terus dia bilang ini bukan karena apa-apa sih, nggak mungkin. Maka kita tahu kan ya, kenapa? Karena orang itu untuk cenderung pada sesuatu dia harus yakin minimal. Maka tadi Umi mengatakan bahwasanya kalau dia belum yakin atau dia ragu dengan kerudungan, lalu memilih untuk tidak kerudungan, berarti sebenarnya dia bukan ragu. Tapi dia sudah mengumpulkan cukup banyak referensi sehingga dia jadi nggak kerudungan. Paham nggak sih Dik maksudnya? Karena kalau ada orang yang nggak kerudungan, kita balik nih, ada orang nggak kerudungan terus dia bilang gini, Bismillah mulai dari sekarang aku mau kerudungan. Terus dia tulis nih, tapi bukan berarti aku akan kerudungan selamanya. Karena aku lagi belajar nih. Karena aku lagi mencari. Karena aku lagi memastikan dan meyakinkan diriku untuk kerudungan. Jadi besok-besok kalau aku buka kerudung, tolong jangan banyak harapan ke aku. Paham gak sih maksud tapi? Ini kita balik nih keadaannya. Kan kalau keadaannya ada tadi kita bicarakan itu adalah keadaan kalau Cece yang sudah kerudungan tiba-tiba buka kerudung. Sekarang kita balik nih. Ada orang yang gak kerudungan. Lalu tiba-tiba dia bilang gitu. Aku akan coba untuk kerudungan. Ya kan ya. Lalu kemudian aku akan menjalani kehidupanku ini mencoba untuk kerudungan dan jangan banyak berharap sama aku. Karena aku lagi masih mencari ini. Doain aja. Kalau seandainya pun suatu hari nanti aku lepas kerudung lagi, jangan salahin juga aku. Karena ini dalam masa pencarianku. Ini kan sama kan intinya. Apa sama intinya? Intinya adalah dia sudah mulai cenderung untuk kerudungan, cuma dia belum yakin. Nah berarti kalau ada orang yang lepas atau Cece yang lepas kerudungannya, berarti Cece itu sudah cenderung kepada nggak kerudungan, tapi belum yakin. Lebih tepatnya dia bukan ragu kerudungan, tapi dia belum yakin untuk tidak dia belum yakin untuk tidak kerudungan. Paham nggak sih maksud Abi? Nah di sini referensi itu bermain. Nah kalau kita sudah tahu di sini referensi bermain, contoh lah ya, kita kemarin punya teman namanya Navito, ya kan ya? Dia bilang, aku lagi coba untuk puasa nih, gitu kan ya? Artinya apa? Dia bilang aku lagi coba untuk puasa, aku lagi coba untuk sholat, tapi dia belum muslim. Artinya kan dia sudah punya kecenderungan ke situ, cuma belum yakin. Bukan dia ragu pada agamanya yang lama, bukan. Dia sudah cenderung sebenarnya. Nah, karena di sini masuk kepada referensi atau masuk kepada informasi, maka itu yang Umi jelasinnya tadi. Jadi Abi dari tadi cuma menginterpretasi omongan Umi aja. Jadi makanya kemudian Umi berkeyakinan bahwasanya pasti ada hubungannya dengan referensi yang dia dapat. Nah, kalau ada hubungan dengan referensi yang dia dapat, maka yang tindakan Umi tidak dikatakan ekstrim. Kenapa? Karena tindakan Umi adalah tindakan yang logik. Masuk akal. Kenapa? Karena kalau seandainya kan kita ajak ngobrol, kenapa kamu begini? Oh ya aku lagi mencoba mencari, aku ragu. Tapi kita udah tahu tuh cara pikirnya seperti apa tuh. Kayak tadi yang Abi udah jabarin. Akhirnya kita jadi tahu, berarti pasti ada apakah buku yang dia baca? Atau temen yang dia punya? Atau lingkungan yang dia ada? Atau film yang dia tonton? Atau apapun itu. Yang jelas pasti ada referensi nih. Maka referensi-referensi ini bisa jadi karena kita juga kurang ngasih referensi. Maka wajar Umi bilang kalau gitu pulang dulu aja deh. Ini bukan orang yang apa namanya kalau zaman sekarang tuh orang bilang orang bukan melanggar, orang tua yang emosional, pemaksaan, egois. Gara-gara aku nggak mau kerudungan, aku nggak boleh kuliah lagi dan segala macam. Bukan, cuma ini logik banget karena kita pikir selama kita jadi orang tuanya, selama dia masih tergantung sama kita. Selama kita masih punya influence dan wewenang, punya otoritas untuk bisa mendidik dia, maka kita akan lakukan apapun di dalam kekuasaan kita untuk mendidik dia. Tadi sudah kita bilang bahwasanya ketika dia sudah balik, kita nggak menanggung lagi apapun kesalahan-kesalahan dia karena kita udah jelasin kepada dia, kita udah didik. Tapi ingat, bagian daripada pendidikan terhadap anak adalah ketika dia masih dalam tangan kita, kekuasaan kita adalah memilihkan perkara-perkara yang baik semaksimal mungkin. Maka kita bilang, ya udah kalau gitu Cece pulang aja dulu. Nggak usah dilanjutin dulu kuliahnya. Kenapa? Bagi kita kuliah itu penting karena kuliah itu bisa membuat dia untuk jadi punya karakter, punya skill ataupun punya pandangan yang luas. Tapi kalau kuliah itu membuat dia untuk kata Umi tadi
berkompromi dalam bidang-bidang yang Umi nggak punya kompromi, maka kuliah bagi kita nggak ada gunanya. Pulang. Nah setelah pulang Umi apa ini? Ini kan simulasi. Diapain? Misal marah-marah pulang. Terus kita bilang gini misalnya, kita kasih tahu ya kerudung tuh baik, nggak kerudungan tuh nggak baik. Tapi bukan berarti Abi dan Umi nggak nerima kamu. Namanya Abi dan Umi di dunia adalah orang tua, ya tetap aja selama di dunia Abi dan Umi adalah orang tuamu. Kamu suka dan kamu nggak suka, kita adalah orang tuamu gitu maksudnya. Dan selama kita masih bisa mempengaruhi atau punya influence atau punya pengaruh pada kamu, ya kita akan gunakan ini. Dan kamu pun akan sama. Ketika kamu punya keputusan, kami juga punya keputusan gitu maksudnya. Ketika kamu mau mencari, kami juga mau untuk ngasih tahu gitu maksudnya. Dan itu nggak ada masalah. Artinya tidak boleh, itu pemaksaan bukan sih? Loh, justru kalau kamu sebagai orang tua tidak berusaha mengarahkan anakmu kepada sesuatu yang kamu anggap benar, itu berarti kamu ada masalah. Gitu maksud, paham gak sih maksud Abi? Membiarkan itu adalah masalah. Membiarkan itu tidak seharusnya. Karena bagaimanapun juga dia tetap adalah orang tua. Maka kita berusaha melakukan sesuatu tanpa kemudian memaksa dia dan kita kasih kesempatan. Betul tadi Abi sepakat. Ya kalau memang kamu memang mau mencari, ya kenapa harus ngelepas kerudung? Iya. Kalau ngelepas kerudung berarti kamu sebenarnya udah cenderung. Udah cenderung. ke arah situ. Cuma belum yakin. Ya. Itu maksudnya. Sama seperti kalau ada orang yang mau kerudungan, awalnya dia nggak kerudungan, muslimah yang belum kerudungan tapi dia mau kerudungan. Berarti itu sudah hampir tuh. Ibarat kita bilang apa? Ya nggak apa-apa, jalani dulu aja gitu kan ya. Yeah. Ada orang saya mau coba-coba aja masuk Islam tapi nanti jangan berharap banyak ya. Ya nggak apa-apa, jalanin aja. Karena itu udah cenderungan. Kan kalau ada orang bilang kalau aku mau masuk Islam gimana caranya? Bisa nggak aku nyoba kerudungan? Itu udah kecenderungan. Maka kita kasih tahu dia, bisa nggak sih kalau kamu memang mau nyari kamu tetap kerudungan gitu kan ya. Kan ayo kita bantu apa yang mau kamu cari, apa yang mau kamu tahu dan segala macam. Artinya sama seperti Umi bilang tadi, kita berusaha memberitahu dia, kamu boleh ngobrol sama siapapun kalau kamu ragunya di bidang apa, ayo ngobrol. Kalau Abi, kita bukan dogma ya, sekali lagi Abi ini kita bukan dogma, kita kasih tahu semuanya logik. Nah kalau memang kamu nggak bisa diskusi sama Abi dan Umi, kamu bisa diskusi sama yang lain untuk mengetahui keyakinanmu tuh seperti apa. Nah gitu ya. Nah itu yang kita lakukan ketika di rumah. Andai pun juga batuk nih orang nih, Cece nih batuk nih, masih nggak mau, apapun kata Umi nggak mau, pokoknya fix saya udah nggak mau kerudungan, fix pokoknya aku nggak mau, gimana? Nangis. Coret dari kakak nggak nih? Sebenarnya kalau Umi sih belum ngebayangin sampai ke sana ya Bia, karena memang bukan kepedean sih, tapi ya insya Allah lah, karena emang kita kan dari anak ini sekarang itu Umi ngelihat mereka itu hal-hal kecil aja kaos kaki mereka perhatiin gitu kan ya. Tapi kalau seandainya misalkan kayak dia harus masukan jin misalnya. Masukan jin. Umi nggak ngerti ya, kalau nggak kebayang ya, karena menurut Umi ya, kalau seandainya dia misalkan masih di dalam rumah kita ya, hidup juga makan dari kita, semuanya masih kita kontrol. Kok rasanya itu masih bisa lah. Masih bisa kita itu benar-benar masih bisa digocek. Apa digocek? Digoyang. Iya itu hal paksaan itu menurut Umi nggak ada yang salah ya Bia. Hal paksaan misalkan Cece keluar rumah harus pakai. Mau Cece sekarang masih belum yakin ataukah Cece memang dalam hal ini sudah oke-oke saja dengan hijab gitu kan ya. Jadi bagi Umi itu selama dia masih ada di kontrol rumah kita, masih hidup di satu atap dengan kita, nggak ada kompromi gitu loh, untuk dan masih bisa diajak ngobrol ya. Iya gitu. Lebih tepatnya bukan dipaksa, tapi kita akan menggunakan segala sesuatu di bawah otoritas kita. Karena kalau pemaksaan kesannya memang, kalau pemaksaan sih Abi tetap nggak setuju sih. Artinya tetap kita akan bilang kalau kamu mau keluar kamu harus pakai kerudung. Kayak misalkan kayak Ayah ya Bia. Kayak Ayah itu kan dia udah mau balik. Ya kan, terus dia kan agak-agak iseng gitu anaknya kan, jadi kalau pakai kaos kaki itu semaunya sendiri gitu kan ya. Kesannya ya kayak kayak dipaksa pakai kaos kaki, tapi ya gimana caranya dengan cara kita masing-masing tentu orang tua ya. Umi selalu bilang Ayah udah mau balik, Ayah itu terus-menerus Umi ucapin gitu loh. Kalau seandainya kita melihat dari sisi kayak ini anak belum mau, kemudian kita ngomong terus kan, ada beberapa orang kan bilang kayak dipaksa gitu kan ya. Tapi sebenarnya iya, tapi sebenarnya ini kan kebiasaan aja. Intinya gitu kan. Gini sih, intinya nggak ada anak yang kosongan.
Iya benar. Nggak ada anak kosongan. Ya. Kalau dia mau kerudungan atau mau nutup aurat, berarti dia udah diisi dengan itu. Ya. Kalau dia tiba-tiba memutuskan untuk ngelepas kerudungnya atau hijabnya, berarti dia sudah diisi dengan yang lain. Benar. Bukan kosongan. Ya. Jadi jangan nganggap gini, kalau ada orang yang nggak sholat tuh kosongan, nggak. Ada orang yang nggak kerudungan tuh kosongan, nggak. Kalau ada orang yang nggak taat sama Allah itu kosongan, enggak ada yang kosongan. Ya, kalau seolah-olah kalau kosongan, ya pasti ada yang masuk. Kalau seolah-olah itu adalah kosongan, seolah-olah nggak salah dong, gitu kan ya. Dia cuma berusaha untuk kosong aja gitu maksudnya. Enggak gitu, nggak ada yang kosongan. Yang ada adalah setiap perbuatan tuh dipengaruhi oleh pemahaman. Nah, permasalahan adalah pemahaman apa yang kita tanamkan. Ya. Nah, pun kalau seandainya memang tetap nggak mau, ya itu tidak membuat kita untuk berhenti maksudnya. Ya. Tidak membuat kita juga untuk menjauhi dia, keluar kamu dari rumah, enggak. Kenapa? Tetap aja kita kemudian ngomong selama dia masih tadi di bawah kekuasaan kita, gitu kan ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah itulah fungsi ayah dan ibu sebenarnya kan gitu kan ya. Dan itulah fungsi teman-teman. Artinya kalau Abi ya secara pribadi, ya Abi akan terus menemani petualangan anak-anaknya Abi, gitu kan ya, petualangan intelektualitasnya dia, petualangan spiritualitasnya dia, religiusitasnya dia, apapun Abi akan temani, gitu kan ya, selama dia masih mau minta kita temani. Kalau dia tidak mau minta kita temenin, kita pasti akan nyari tahu gimana caranya agar kita dilibatkan dalam perjalanannya itu. Artinya kita tidak bisa membiarkan anak kita begitu saja. Kenapa? Karena dia anak kita, gitu kan. Iya. Orang yang lain yang bukan anak kita aja kita nggak biarin kok, kita urusin gitu maksudnya. Anak kita ya udah pasti kita urusin. Dan ketika contoh misalnya kalau anak Abi bilang gini, udah Abi jangan merasa bersalah gitu kan ya. Ini keputusanku. Abi nggak dosa kok karena Abi sudah didik aku secara benar. Ini keputusanku sendiri. Abi udah melakukan tugas Abi. Terus Abi bilang gini, benar. Abi nggak dosa. Karena Abi udah didik kamu dan Abi udah ngasih tahu kamu tentang yang terbaik, bahwa ini yang benar dan ini yang salah. Bukan masalah itu. Abi tidak takut ketika Abi itu disalahkan orang. Makanya kamu nggak perlu posting bahwasanya jangan salahin Abiku ya. Kamu nggak perlu posting gitu. Abi nggak takut ketika Abi disalahin orang. Yang Abi takut itu adalah apa? Yang Abi takut tuh Abi bukan siapa-siapa bagi kamu. Paham nggak sih maksudnya? Abi bodoh amat. Yang Abi takut itu adalah Abi sudah berbuat apa sehingga kamu jadi begini. Bukan masalah orang-orang yang bodoh amat, gitu kan ya. Abi udah biasa dibully orang, gitu kan ya. Nah, tapi yang nggak biasa bagi Abi adalah Abi merasa Abi gagal. Karena Abi menjadi bukan siapa-siapa bagi kamu. Paham nggak sih maksud Abi, Dek? Jadi menurut Abi sih ya kecil sih kalau omongan orang. Jadi bukan omongan orang yang perlu Abi khawatirkan gitu maksudnya. Tapi sebenarnya ya, jadi gini. Abi kan sering bilang ya. Kalau misalnya contoh ada orang nanya Abi gini, kenapa kamu bela Tuhan? Tuhan kok kamu bela? Tuhan kan bukannya harusnya lebih tinggi daripada kamu, lebih hebat daripada kamu. Kok kamu bela? Emang kamu bisa apa? Abi bilang, aku bela Tuhan bukan masalah apa. Aku membela Tuhan, aku membela keyakinanku, aku membela Islam agamaku. Bukan karena Tuhan lebih rendah daripada aku sehingga dia harus aku bela. Bukan. Ini bukan masalah siapa. Ini masalah diriku sendiri. Karena aku laki-laki, aku jantan. Ini adalah pembuktian kejantananku, gitu maksudnya. Aku harus punya satu keyakinan aku pegang, gitu maksudnya. Aku harus punya keyakinan yang aku lindungi. Jadi ini masalah aku, bukan masalah Tuhanku. Paham nggak sih maksud Abi? Nah, berarti itu juga sama. Jadi jangan nyalain bapakku ya. Nggak ada yang nyalain bapakmu insya Allah. Gitu kan ya. Hormati ini keputusanku. Insya Allah kita hormati. Maka kita udah bilang, ini bukan berarti kita nggak suka dengan orang yang jangankan orang yang kerudungan lalu tidak kerudungan. Orang-orang yang kerudungan dari awal aja kita respect. Tetap kita respect sebagai manusia. Kita tetap respect sebagai seorang muslimah dan kita hargai apapun keputusannya. Tapi bukan berarti juga kita membiarkan. Maka kita pasti akan membantu. Gitu kan ya. Makanya ya mudah-mudahan lah yang dengar ini ngerti apa yang kita maksud. Dan nggak perlu untuk nge-tag siapapun. Nggak perlu untuk ngomongin siapapun. Ini terjadi sekali lagi, agama ini diturunkan untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi maksudnya begini, jangan sampai pertama kali nunjuknya itu ke orang ketika dengar ini. Cobalah dengar baik-baik dan mudah-mudahan ini jadi bisa kemudian untuk pelajaran bagi kita sendiri. Dan kalau kita menemukan orang-orang yang mungkin perlu bantuan, bisa jadi Allah tuh menitipkan bantuan tuh pada diri kita. Dan juga bisa jadi harus baca dulu yuk berhijab. Marketing S3 ya. Umi mungkin ada pesan-pesan bagi orang-orang yang masih struggle untuk berkerudung atau yang masih ragu untuk mempertahankan kerudungnya sebagai orang yang awalnya nggak kerudungan terus kerudungan terus sampai sekarang alhamdulillah.
Ya, tentunya kalau Umi sendiri itu pengalaman yang sangat nggak akan pernah Umi lupakan ya Bi ya. Bagaimana ketika Umi merubah baju ya dari yang nggak berhijab jadi berhijab, itu benar-benar mempengaruhi seluruh ya kehidupan gitu loh. Jadi kecenderungan, kemudian pertemanan, jodoh terutama itu yang paling utama gitu ya. Jadi itu mempengaruhi banget siapa diri kita kayak gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini yang mungkin masih ragu karena mungkin di situ pertemanannya mungkin belum pas ya. Nah, coba untuk mencari pertemanan yang mensupport kita. Kalau seandainya teman-teman kepengen, banyak yang di situ pada DM Umi kan Bi, pengen dapet jodoh kayak Ustadz Felix gitu ya, banyak banget ada. Pengen dapet jodoh yang di situ bisa menjadi imam yang baik gitu kan. Bagaimana bisa dijemput jodoh yang baik kalau seandainya kita sendiri belum memataskan diri ya di hadapan Allah kayak gitu. Jadi keraguan itu pelan-pelan akan hilang kalau kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan cara apa? Dengan mengkaji Islam, dengan belajar gitu loh. Tapi kalau masih ragu, jalan terus aja untuk belajar. Karena Umi berada di titik yang sekarang Umi jalanin juga nggak langsung ujuk-ujuk Umi itu yakin gitu loh. Masih banyak keraguan di awal. Tapi ketika makin belajar, makin nyemplungin diri ke dakwah, itu makin jadi kayak bulet gitu loh. Nggak ada lagi keraguan atau nggak ada lagi kompromi kayak gitu. Sekali lagi ini bukan relatif, tapi ini sebuah kepastian ya. Ini sebuah kepastian. Kepastiannya apa? Bahwasanya orang-orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, maka dia tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh manusia. Artinya kalau cuma Allah satu-satunya tujuan, cuma Allah satu-satunya variabel yang dia pikir, maka keputusan-keputusannya pasti akan inherent dengan Islam, gitu kan ya. Artinya pasti dia akan kerudungan, pasti dia akan kemudian mengenakan penutup aurat, dan itu sudah kepastian. Artinya orang yang lebih dekat dengan Allah pasti akan berusaha untuk memenuhi apapun permintaan Allah. Nah, kalau Abi secara pribadi, Abi mau mengajak, kalau sana yang lagi rame adalah saya lagi mau belajar, maka saya melepas dulu kerudungan. Bisa jadi nanti saya kerudungan lagi setelah saya paham tentang Islam. Nah, sekarang Abi balik. Mau nggak sih teman-teman nih yang belum kerudungan, yang sudah punya kecenderungan tentu saja, ayo coba kerudungan dulu deh. Coba kerudungan dulu dan temukan seperti apa pengalaman kita bersama dengan Allah. Artinya Abi yakin setiap muslimah manapun ketika dalam kehidupan dia lagi stres, dia lagi depresi dan segala macam, begitu dia nggak kerudungan ya, begitu dia kemudian pakai mukena, dia gelar sajadah dia, terus dia sholat, dia merasa sangat dekat dengan Allah. Nah, kedekatan itu yang akan dibawa terus ketika orang itu berkerudung atau dia berhijab gitu kan ya. Nah, jadi ya itulah yang pengen kita sampaikan pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini semua menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita. Jangan pernah kita menghina, menjelek-jelekkan orang, atau kita tuh ngomong kasar atau ngomong yang buruk terhadap orang-orang yang belum kerudung atau lepas kerudung. Jangan, karena justru itu menjadi sebuah kekuatan bagi mereka untuk meninggalkan hukum Allah. Benar kan? Benar kan? Enggak, jangan sama sekali. Ingat, yang kita benci itu adalah bukan orangnya, tapi yang kita benci adalah maksiatnya. Maka orangnya jangan dibenci. Jangan kemudian kita komen-komen yang negatif. Semangati, dan sekali lagi, jangan-jangan Allah justru menitipkan hidayah itu pada lisan kita. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih Umi. Yang Umi harus merasa khawatir bukan kalau tiba-tiba Cece lepas kerudung, tapi tiba-tiba kalau Oji mau kerudungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.